Halo teman-teman developer, di video sebelumnya kita sudah melihat tuh cara membuat modul, terus cara memanggil fungsi dari modulnya, terkait juga dengan privasi dari item-item modulnya, begitu ya. Dan di akhir video kita juga sudah menggunakan use keyword begitu untuk mengetahui path dari fungsi yang ingin kita masukkan ke dalam scope programnya begitu, scope function seperti itu. Contohnya kan di sini kita sudah memanggil hosting modul ke dalam scope program yang nantinya akan fungsi add to waitlist dipanggil di dalam fungsi add eat at restaurant seperti itu ya. Dan cara seperti ini sebetulnya ada cara alternatifnya loh. Jadi misalnya ini saya bisa langsung nih panggil add to waitlist ataupun masukin add to waitlist ke dalam scope-nya, sehingga di sini itu cukup panggil seperti ini. Nah, itu valid. Tetapi yang direkomendasikan khusus untuk fungsi dari modul gitu ya, khusus untuk fungsi dari modul itu direkomendasikan dengan cara yang pertama seperti ini. Karena kenapa? Karena dengan cara seperti ini kita tahu kalau add to waitlist ini berada di hosting modul seperti itu. Itu hanya semacam apa ya, semacam rekomendasi saja, tapi itu bukan syarat wajibnya begitu. Sedangkan untuk enum, struct, misalnya begitu ya, ketika menggunakan use, contoh kita masukkan standar library dari collection, misalnya itu adalah hashmap, seperti ini ya. Nah, di sini kan kita langsung masukin nih si hashmap-nya, tidak berhenti sampai di collection, begitu. Nah, umum banget itu ditemuin cara seperti ini. Jadi, untuk struct atau enum, begitu kita langsung menggunakan atau memanggil nama struct atau enums-nya. Contoh nih, kita buat variable map, kemudian tipenya adalah hashmap i32 misalnya. Kemudian dari hash map-nya ini new seperti ini ya misalnya. Nah, ini cukup umum sekali juga akan teman-teman temui begitu. Tapi akan baik sekali kalau untuk modul function dibentuk seperti ini. Oke? Dan juga tidak ada syarat wajib ya. Maksudnya yang sudah saya sampaikan tadi juga tidak ada syarat wajib untuk proses seperti ini atau penamaannya memasukkan fungsi atau modul ke dalam scope program itu tidak ada kewajiban mau teman-teman pakai cara yang mana, akan tetapi lebih baik untuk menggunakan cara seperti ini ya, terkait dengan modul function. Jadi modul, kemudian nama function atau nama itemnya, seperti itu. Dan juga kita akan lihat nih contoh kenapa cara seperti ini itu sangat direkomendasikan. Misalnya contoh ya, di sini saya misal use standar gini ya, standar format begitu ya. Kemudian juga saya use standar IO. Oke. Nah, jadi si IO dan format ini, oke, dua modul ini itu masing-masing mempunyai yang namanya result. Semisal kita di sini fn misalnya function 1 lah, misalnya begini ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini akan ada result. Bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian untuk fn function 2 misalnya. Kemudian dari io, kemudian ada juga io ini result. Dia itu juga punya result loh. Dia punya result seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan jelas nih kelihatan kalau resultnya dari io untuk function 2. Sedangkan resultnya itu milik format modul dari untuk function 1. Gitu kan? Sehingga kalaupun kita panggil bentuk seperti ini, result, kemudian result, ini untuk kasus ini ya, untuk kasus ini misalnya kita langsung return oke saja begini, oh oke, ya, begini. Nah, seperti ini misalnya, kemudian saya save, maka itu akan kelihatan error. Ya, di sini kalau kita lihat, RAS itu compiler tidak bisa tuh membedakan dua result yang ini, itu nggak bisa dikenali karena kita kan menspesifikasikan atau kita memanggil ke dalam scope programnya itu namanya sama begitu loh. Sehingga itu compilernya bingung, ini yang mana sih yang benar begitu. Maka dari itu cara yang awal ini akan sangat berguna banget, akan sangat membantu gitu ya, akan sangat membantu. Nah, begini hasilnya akan lebih
rapi begitu ya, dan juga sangat jelas sekali maksud dari programnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini sedikit gambaran saja terkait dengan menggunakan use begitu ya. Dan masih juga dengan menggunakan use itu kita bisa kok menggunakan alias begitu ya. Kita bisa menggunakan alias untuk apa ya? Bukan package bisa ataupun modul yang ingin kita panggil atau kita masukkan ke dalam scope program. Misalnya kita menggunakan use stdio yang tadi, kemudian kita ambil yang result begitu, kemudian as. Nah, kita menggunakan as keyword untuk menjadikan alias dari item yang ingin kita masukkan ke dalam scope program. Misalnya io result seperti ini ya. Sehingga kalaupun contoh yang kasus tadi itu fn function 2 seperti ini, itu dia tidak akan error, tidak akan bentrok. Karena kenapa? Karena kita akan memanggil dalam bentuk seperti ini. Ya kan? Kalau tadi kan kita IO begini, kita resultnya aja, ada 2 result. Itu tentunya error. Tetapi dengan alias, itu dia tidak akan error. Seperti itu. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini ya. Misalnya. Oke, ini FMT. Kemudian ini saya hapus. Nah, saya save. Oh ya, ini nggak ada. Sebentar. Oh iya, maaf. Ini kan harus ada ininya. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian bentuknya seperti ini. Oke, nah kalau begini dia nggak error. Gitu ya. Yang jelas di sini kan pembedanya adalah aliasnya. Seperti itu. Itulah cara menggunakan cara menggunakan alias untuk membedakan atau memberikan makna yang lebih jelas terhadap item dari modul ataupun package atau fungsi yang ingin kita masukkan ke dalam scope program. Begitu. Baik, kita lanjutkan dengan ada yang namanya itu pub use, di mana ketika kita ingin memasukkan nama ke dalam scope dengan menggunakan use keyword begitu, namanya itu akan tersedia ke dalam scope secara private begitu ya, sehingga untuk bisa memanggil kode tersebut atau fungsi tersebut ke dalam program kita yang kita refer dari nama tersebut, kita perlu mengkombinasikan pub dan use. Oke, teknik ini itu dikenal nanti kalau teman-teman bisa cari re-exporting. Oke, re-exporting. Jadi re-exporting seperti ini ya. Karena kita bisa membawa item ke dalam scope kita, tetapi tetap membuat item tersebut tersedia dan bisa digunakan ke dalam scope program terkait begitu ya. Jadi tidak private sifatnya. Oke. Misalnya di sini kan kita punya modul front end house, kemudian ada modul hosting, kemudian ada fungsi waitlist. Kan seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita kan menggunakan use create. Kita cukup tambahkan bentuk seperti ini. Nah, dengan bentuk seperti ini, kalau teman-teman perhatiin, itu tidak ada yang error. Kalau saya save, tidak ada yang error. Kemudian hostingnya juga bisa memanggil add to waitlist function. Akan tetapi dengan menggunakan pub use ini, external code bisa memanggil add to waitlist function itu menggunakan hosting add to waitlist begitu ya, bisa menggunakan add to waitlist. Hosting add to waitlist maksudnya. Tetapi tidak bisa tapi jika kita tidak menggunakan pub use, fungsi eat restoran yang ini itu dia bisa loh tetap bisa kan memanggil kayak ini tadi. Ini kalau saya save tetap bisa memanggil kan. Sedangkan external code-nya itu nggak bisa manggil karena dia tidak dibuat pub use. Begitu ya. Contoh, kita langsung ke contoh saja nih. Semisalnya saya buat mungkin di sini saja. Ini main.rs misalnya. Ini valid, nggak apa-apa. Kemudian paling gampang seperti ini. Oke, kemudian kita print line di sini, misalnya in main. Begini ya. Nah, kemudian di atas ini kita definisikan modul kita. Kita contohkan seperti buat library ini ya. Kita contohkan saja. Ini mungkin saya copy dulu modulnya. Oke. Nah, di atas ini kita buat modul induk dulu. Misalnya mode-nya
my modul, kan seperti ini. Kemudian kita paste nih modul front of house, kemudian ada modul hosting, kemudian ada functionnya di sini ya, add to waitlist. Kemudian kita tambah nih misalnya print line, misalnya sini add to waitlist seperti ini ya, gini, oke. Kemudian di bawah sini itu kan ada function nih, kalau kita lihat ada function eat at restaurant, kan seperti itu. Jadi kita buat juga nih sama pub fn eat at restaurant seperti ini. Kemudian kita panggil si hosting. Oh ya, hosting, tapi kita perlu use dulu dong front of house. Kemudian oh ya, hostingnya seperti itu, hostingnya. Dan ini saya duplikat dulu, saya pindah ke sini, saya di sini eat at restaurant. Oke, seperti ini ya jadinya. Ingat di sini saya pakai use, kemudian di sini saya panggil add to waitlist function. Sehingga di main body di sini kalau saya panggil eat at restaurant seperti ini, oke. Maka cannot, oh ya maaf, di sini harus saya use. Ini kan modul. Ini modul, sehingga kita harus use dulu dong. Use my modul, oke, my modul, kemudian eat at restaurant. Nah, kenapa saya bisa panggil eat at restaurant? Karena di sini kan public. Kalau saya hapus publicnya, maka dia error private. Begitu. Oke, kita kembali ini. Nah, ini kan kalau saya running, maka kelihatan nih eat at restaurant. Oke, di sini kita manggil pertama di sini. Dan kita lihat di sini ada print line, eat at restaurant. Oh, benar nih, muncul pertama. Kemudian kita panggil fungsi add to waitlist. Dan ada print line add to waitlist. Oke, itu berasal dari sini kan. Dan yang terakhir itu ada in main, muncul di dalam terminal kita. Oke, seperti ini, gitu kan. Kemudian, contoh pub use tadi, misalnya kita bisa langsung panggil my modul, begitu, hosting, kemudian add to waitlist seperti ini. Kalau saya save, maka error begitu. Di sini kelihatan modul import hosting itu private, begitu, private. Lalu caranya gimana? Itulah cara dari pub use di sini. Nah, kalau teman-teman lihat errornya sudah hilang, gitu ya. Kalaupun saya running lagi, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah in main, kita akan panggil lagi add to waitlist. Oke, di sini kalau teman-teman lihat udah kelihatan kan? Hasilnya juga sama, itu berasal dari sini, add to waitlist. Nah, itulah cara maksud dari penggunaan pub use keywordnya seperti itu. Oke, mungkin juga nanti teman-teman saya akan sertakan ya, saya akan sertakan contoh yang lebih gampang begitu di deskripsi, ada saya sertakan link begitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat contoh yang mudah juga seperti apa. Oh ya, satu hal lagi, di sini kan kita menggunakan modulnya inline ya, atau di satu file saja di main.rs. Kita bisa kok misalnya nih saya buat foo, folder foo, kemudian di dalam folder foo itu kita tambahkan yang namanya bar.rs misalnya, yang mana isinya adalah misal public function berupa item yang hanya print line begitu, isinya from item bar.rs file, misal seperti ini. Oke. Dan yang kedua, oke, nah yang kedua ini ada yang namanya mod.rs maksud saya. Nah, menggunakan mod.rs file ini adalah cara untuk memuat modul ke dalam scope program. Jadi ini sudah juga berupa naming convention begitu ya. Jadi memang harus seperti ini, namanya mod.rs. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya gimana. Yang pertama kita akan ambil modul bar, oke, dia mod bar ini, dia akan melihat file bar.rs, kemudian kita bisa pub use bar, kemudian item dong, kan seperti ini. Dan di dalam main.rs, teman-teman cukup gunakan mod foo, seperti ini, kan ini foo, ada mod.rs. Nah, cara manggilnya itu begini, oke. Ada mod.rs di dalam sebuah folder, maka kita akan deklarasi modulnya. Ini kalau saya kasih komentar seperti ini, modul
declaration. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita gunakan use lagi untuk manggil si itemnya. Begini. Oke? Dan di sini, kalau teman-teman lihat, kita cukup panggil item saja. Nah, akan jadi seperti ini. Kalaupun si pub use ini saya hapus, maka apa yang terjadi? Tentunya akan error si item ini private. Begitu ya. Jadi pub use ini sangat membantu sekali begitu untuk proses re-exporting seperti itu. Oke, balik lagi kita menggunakan ini deh, main.rs saja ya nggak apa-apa. Di sini kita akan bicara dengan nested path, itu nested path. Jadi kalau kita ingin memasukkan misalnya standar library ya, misalnya kan kita menggunakan use begitu ya, std, kemudian cmp, begini misalnya, kemudian ada yang namanya ordering gitu, dan juga kita use std, kemudian io. Nah, begini kan misalnya ada banyak banget nanti yang ingin kita masukkan ke dalam scope program, tentunya akan panjang banget tuh ke bawah begitu kan. Tetapi kalau induk, kalau induknya itu misalnya std, kan ini 2 std nih standar library-nya, kita itu bisa loh mempersingkat menjadi bentuk seperti ini. Nah, di sini itu akan jadi bentuknya seperti ini. Sebentar, mana tadi? Oh ya, ini akan jadi bentuknya seperti ini. Nah, satu line saja itu sudah mewakili 2 line yang kita buat contoh sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi ini valid kok, ini valid. Cara menggunakan use itu ada banyak caranya, dan untuk menghindari panjang ke bawah tadi yang sudah saya sampaikan, dari satu standar library atau dari satu modul misalnya, itu teman-teman bisa gunakan cara menggunakan curly brackets ini ya. Oke, dan juga semisalnya untuk apa ya, ini kan 2 nih, IO dan CMP, tapi semisalnya kalau kita menggunakan semisal seperti ini saya tutup dulu ya. Saya tutup IO, kemudian juga kita akan duplikat ini, tapi kita dari IO ini ingin ngambil write di sini. Oke. Nah, itu kita bisa gunakan apa ya? Bentuk yang seperti, kalau enggak, seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita pakai self, lalu juga write. Oke. Jadi baris ini dengan bentuk ini, ini saya tutup lagi. Dengan baris ini, itu akan membawa stdio dan stdio write itu ke dalam scope program. Jadi self ini maksudnya adalah si stdio-nya sendiri. Oke. Jadi kita tidak perlu menggunakan cara yang seperti ini. Kita cukup bisa gunakan cara yang seperti ini. Oke. Dan juga nanti ada yang namanya global operator. Jadi kalau global operator itu sifatnya akan membawa semua item terkait yang ada di dalam modul atau dalam fungsi atau dalam standard library lah, contohnya begitu ya, ke dalam scope programnya. Contoh paling gampang, misal collection. Jadi kita pakai tanda bintang seperti ini. Kita pakai tanda bintang seperti ini. Itu akan membawa seluruh item yang terdefinisi di dalam std collection itu ke dalam scope program kita. Baik, ini ya terkait dengan penggunaan use. Kita akan kembali lagi ke modul yang kita buat. Ini kan kalau kita perhatiin, modulnya kita gunakan dalam satu file saja, begitu ya. Kita gunakan dalam satu file saja. Misalnya kita itu bisa loh memisahkannya dalam bentuk file-file tertentu. Misalnya, contoh di sini untuk ini saya cut, sehingga di dalam sini file lib.rs itu hanya ada mod front of house. Dan kemudian kita masih menggunakan pub use. Lalu ini saya rapiin ya, sebentar. Nah, begini. Kemudian juga ini juga. Ini akan jadi bentuknya seperti ini. Ini titik koma. Akan jadi bentuknya seperti ini. Baik. Dan kemudian kita akan tambahkan di dalam src folder itu namanya front of house.rs. Dan di sini isinya itu adalah body dari modul tadi, yang mana submodul berupa modul hosting dan fungsinya. Begitu ya.
Oke, jadi menggunakan si semikolon di sini, daripada menggunakan blok itu sama aja kok sebenarnya dengan cara yang eh, tadi, dengan cara yang ada bloknya itu begini. Nah, itu sama saja dengan kita pisahkan di sini. Itu bisa kok, bisa. Jadi biar lebih rapi misalnya kan ini contoh kasusnya begitu. Nah, ini kan errornya hilang nih. Ini saya close dulu ya. Saya close dulu. Oke. Nah, begini bentuknya valid. Kemudian kita bisa pecah lagi kok. Kita bisa pecah lagi nih. Kalau kita perhatiin front of house.rs file itu kan ada fungsinya, ada fungsi ini pub fn add to list. Kita bisa pecah lagi. Misalnya kita ingin jadiin dia modul yang berdiri sendiri juga. Oke, di sini kita tambah nama folder. Namanya sama dengan nama filenya ya. Namanya itu adalah front of house. Oke, kemudian di dalamnya ada yang namanya hosting.rs. Seperti ini. Oke, kalau saya save, errornya akan hilang. Seperti itu. Jadi inilah cara untuk memisahkan file-file, memisahkan modul ke dalam file-file masing-masing yang berdiri sendiri, sehingga akan lebih rapi, begitu ya. Dan juga teman-teman itu juga nanti mungkin akan menemukan bentuk yang contoh modul foo ini menggunakan mod.rs begitu. Jadi teman-teman silahkan nanti baca di referensi yang saya sudah sertakan di dalam video ya. Jadi sebenarnya di dalam Rasbook ini, kalau teman-teman silahkan baca dulu, ada 5 sub bagian di sini, itu pendek-pendek kok, nggak apa-apa teman-teman baca untuk sebagai gambaran saja begitu. Setelah teman-teman baca, nanti teman-teman silahkan merujuk ke referensi yang ada saya sertakan di dalam deskripsi videonya ya. Di situ akan lebih menjelaskan seperti apa sih cara kerjanya begitu, cara kerja modulnya. Kalau teman-teman hanya membaca di dalam sini, Rasbook, itu sebenarnya tidak begitu apa ya, tidak begitu jelas sekali cara penggunaan modulnya seperti apa, terus eh, maksud dari modulnya seperti apa, digunakannya ini di mana dan seperti apa, itu nanti teman-teman akan bingung sih sebenarnya karena mungkin ini eh, belum begitu lengkap atau mungkin nanti akan tetap diupdate booknya begitu. Tapi yang jelas silakan teman-teman merujuk ke link yang akan saya sertakan di dalam deskripsi video ya, karena linknya itu sangat jelas sekali menjelaskan step by step cara membuat modul, cara mengekspor modul, re-exporting modul, dan cara memanggil modulnya ke dalam programnya begitu. Oke, jadi video kali ini sudah cukup sampai di sini ya. Kita sudah selesai dengan chapter package yang ada di dalam, maksudnya chapter modul sistem yang ada di dalam bahasa pemrograman Rust. Seperti itu. Baik, saya sekali lagi sampaikan, silakan teman-teman cek referensi link yang saya sertakan, itu sangat rekomendasi sekali dari saya agar teman-teman bisa sangat lebih paham begitu. Karena kalau saya jelaskan di video akan sangat panjang sekali videonya, jadi saya cukupkan saya sampai di sini dan teman-teman bisa cek sendiri ya. Oke, terima kasih, dan jika ada yang ingin ditanyakan seperti biasa bisa langsung ke kolom komentar begitu. Baik, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.